Selamat sore ibu-ibu. Selamat sore, Mas. Oke, sekarang kita akan memasuki ke langkah yang keempat, Nggih. yaitu mengendalikan anggaran. Nah, perlu ibu-ibu ketahui bahwasanya anggaran keuangan disusun agar seluruh kebutuhan keluarga dapat dipenuhi. Nggih. Ibu-ibu harus mengendalikan pengeluaran berdasarkan anggaran yang sudah dibuat. Nggih. Jadi begini Bu, saya analogikan nih Bu, saya gambarkan nih di sini. Nggih, Mas. Jadi pengelolaan uang itu mirip dengan orang yang pergi berbelanja ke pasar. Nggih. Jadi sebelum berbelanja, seharusnya ibu-ibu itu harus membuat daftar belanja supaya gitu, supaya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Nggih. Saat belanja jenengan patuhi daftar belanja yang sudah dibuat. Jadi jenengan hanya membeli barang-barang yang sesuai dengan daftar yang tertera. Nggih. Nah, ibu yang disiplin dengan daftar belanjaannya akan pulang ke rumah dengan belanjaan sesuai kebutuhan dan kemampuan keluarga. Nggih. Sebaliknya Bu, nek ibu-ibu tidak mengikuti daftar belanja atau bahkan tidak membuat daftar belanja, maka ibu-ibu itu akan pulang membawa barang-barang yang bukan sesuai kebutuhan. Tapi melainkan berdasarkan keinginan panjenengan. Jadi sama, kalau tidak disiplin dengan anggaran yang telah dibuat atau pemasukan dipakai untuk keperluan yang tidak dianggarkan, Bu, maka jenengan akan susah untuk memenuhi kebutuhan yang sudah direncanakan, Bu. Saat ini Bu, saya sudah mempunyai beberapa linting, Bu. Ini saya mempunyai beberapa linting kertas, Bu, linting-linting liane. Ini saya punya lintingan kertas di mana di dalamnya ada nomor, nggih. Jenengan silakan ambil dulu, monggo. Silakan Bu Arif, monggo ambil dulu. Niki. Nggih. Nggih. Niki nggih, Mas. Nggih, niki Bu Cici, monggo. Bu Rudi. Nggih. Ibu-ibu tadi sudah dapat brosur nggih? Sudah. Coba diangkat dulu, Bu. Ini, Mas. Niki. Sekarang saat ini Bu Arif coba dibacakan judulnya dari brosurnya apa, Bu? Nggih, ini judulnya apa yang harus saya lakukan. Nggih, leres Bu. Jadi brosur yang saya berikan tadi adalah lembar cerita tentang apa yang harus dilakukan. Nggih. Tadi ibu-ibu juga sudah mendapatkan undian kertas, Nggih. sudah tahu nomor-nomornya, Sudah. Nah, nomor tersebut disesuaikan dengan kasus yang ada di lembar cerita. Nggih. Sekarang saya berikan kesempatan 5 menit untuk ibu-ibu mendiskusikan dari kasus tersebut. Silahkan didiskusikan ibu-ibu. Nggih. Iki kula nggih, Mas. Itu, sabar Bu. Diskusi ya. Diskusi. Nggih. Oh, nggih. Pun nggih, Bu. Nggih. Sakniki Bu Rudi riyen cobi. Bu Rudi coba tadi dapat undian nomor berapa, Bu? Nomor 1. Sekarang coba dibacakan dulu kasusnya, Bu. Nggih. Ibu Lili harus membayar listrik siang ini. Pagi harinya, Agus menangis minta tambahan uang jajan untuk membeli mobil-mobil baru seperti yang dimiliki teman-temannya. Apa yang harus Ibu Lili lakukan? Nah, apa yang harus Ibu Lili lakukan? Sakniki dijawab, Bu. Dijawab tadi sesuai hasil diskusinya, Bu. Apa Bu jawabannya, Bu? Ibu Lili sebaiknya membujuk Agus untuk tidak membeli mobil-mobilan saat ini, karena hal itu merupakan keinginan. Sementara ia memiliki kebutuhan untuk membayar listrik. Nah, leres no mboten Ibu? Nggih. Bener nggih? Nggih. Jadi jawabannya benar. Karena apa? Ibu Lili memberitahukan kepada anaknya tentang kalau membeli mobil-mobilan itu hanya keinginan. Jadi jenengan juga bisa terapkan kepada anak jenengan. Nggih. Kalau misalkan anak-anak jenengan minta balon atau minta es krim, jenengan sampaikan. Kalau memang jenengan pas waktu itu ada kebutuhan yang mendesak, diceritakan, Bu. Nggih, Mas. Saat niki Bu Arif
tadi dapat nomor berapa Bu? Niki kula angsal nomor sekawan Mas. Nomor sekawan. Nggih. Sekarang coba dibacakan Bu kasusnya Bu. Nggih, mekaten nggih Mas. Nggih. Salah seorang tetangga Ibu Lili Nggih. datang menawarkan baju dagangan. Nggih. Kebetulan 3 bulan lagi Ibu Lili akan merayakan hari raya agamanya. Ibu Lili ingin sekali membelinya. Apakah yang harus Ibu Lili lakukan? Nah, saat ini jawabannya Bu, hasil dari diskusi kelompoknya tadi Bu. Mengatakan Mas, Ibu Lili sebaiknya tidak membeli baju tersebut karena memakai baju baru di hari raya bukanlah kebutuhan utama. Membeli baju hanya menjadi kebutuhan jika memang diperlukan pada saatnya. Nggih, leres Nggih. Ibu-ibu. Nggih, jadi kasusnya sama dengan Bu Rudi ya. Jadi sesuai dengan kasusnya Pertama. kelompok Bu Rudi wau Nggih, nggih. Sakniki ini Bu Cici wau angsal nomor pinten Bu? Dapat Nomor nomor berapa? Nomor 2. Saya coba bacakan kasusnya nggih Bu. Nggih, Pak Rusli minta uang pada Ibu Lili untuk membeli rokok. Padahal hari itu Ibu Lili hanya punya uang pas-pasan untuk keperluan memasak. Nah, apakah yang harus Ibu Lili lakukan? Sakniki Bu Cici disebut jawabannya kelompok hasil diskusi wau napa? Saya jawab ya Mas ya. Nggih. Ibu Lili sebaiknya memberikan pengertian kepada Pak Rusli bahwa minggu ini pemasukan mereka hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan yang sudah dianggarkan, sehingga tidak ada uang untuk membeli rokok yang merupakan keinginan. Nah, terus mulai nggih Bu. Jadi sudah benar lagi nggih Bu. Sesuai. Jadi kita harus memberikan pengertian kepada anggota keluarga tentang keinginan dan kebutuhan. Nah, Nggih. jadi dari beberapa kasus yang kita dapatkan tadi Bu, kita bisa simpulkan bahwa mengendalikan pengeluaran harus dilakukan bersama seluruh anggota keluarga agar tujuan bersama dapat tercapai. Capai. Nah, Nggih, nggih. terima kasih nggih ibu-ibu. Nggih.